Baik, nama saya Cesarus Arisanto Heli. Di sini saya akan menjelaskan tentang program ataupun ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pemrograman komputer. Di sini untuk judulnya saya memberikan nama program mencari nilai dalam bentuk huruf dan predikat untuk nilai akhir mata kuliah siswa. Maka saya langsung saja di sini untuk cara menghitung itu didapat atau menghitung nilai akhirnya itu didapat dari rata-rata nilai UTS, nilai tugas, rata-rata nilai UTS maksudnya ya, kemudian rata-rata soft skill dan nilai UAS. Maka saya akan memerlukan 4 input. Di sini saya misalkan A, B, C, dan D. Dengan A itu adalah rata-rata nilai tugas, B adalah nilai UTS, C adalah rata-rata soft skill, kemudian D adalah nilai UAS. Kemudian untuk cara mencarinya sendiri, di sini saya langsung jelaskan untuk rumusnya itu X-nya ini adalah merupakan nilai akhirnya itu didapat dari A ini adalah rata-rata nilai tugas dikalikan dengan 15/100 atau 15%. Kemudian dijumlahkan dengan nilai UTS kali dengan 30/100 atau 30%, ditambah dengan nilai soft skill kali dengan 25/100 atau 25%, kemudian dijumlahkan dengan nilai UAS dikali 30/100 atau 30%. Jadi ketika kita jumlahkan 15% ini saya akan menggunakan 100% yang dibagi terhadap 4 input. Tentu untuk aturan penilaian dari setiap program studi berbeda-beda. Jadi di sini atau setiap penilaian dari setiap dosen berbeda. Jadi saya menggunakan 4 inputan ini saja. Kemudian untuk saya akan jelaskan programnya. Di sini saya terlebih dahulu akan membuat program untuk memeriksa nilai UTS dan nilai UAS. Jadi yang pertama ini akan berfokus pada B dan D untuk nilai UTS dan UAS. Di sini dijelaskan jika salah satunya atau salah satu dari nilai UTS dan UAS itu bernilai 0, maka nilainya langsung E. Di sini saya menggunakan statement atau pernyataan bersyarat if n. Ya, ini if n, kedua if n. Nah, ini untuk nilai B untuk UTS, kemudian D untuk UAS. Di sini dijelaskan jika salah satunya adalah bernilai 0, maka langsung E. Di sini statement atau pernyataan bersyarat sendiri saya gunakan if n yang berfungsi untuk menaruh satu perintah. Jadi if n ini hanya bisa untuk satu perintah. Jadi di sini perintahnya adalah if jika B atau nilai UTS ini lebih kecil daripada 0, maka nilai UTS 0, maka nilai E dan predikatnya tidak bagus. Di sini saya akan menggunakan return. Return ini akan berfungsi untuk menghentikan program atau langsung menghentikan fungsi. Jadi tidak langsung dilanjutkan dengan rumus dan ke if else if ini. Dia langsung berhenti di atas jika diperiksa jika nilai B atau nilai UTS ini lebih kecil daripada 0. Ini return ini akan berfungsi untuk menghentikannya gitu. Sama juga dengan D atau nilai UAS. Kemudian ketika sudah diperiksa jika nilai UTS dan UAS lebih besar sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, maka dia akan melanjutkan kepada rumus. Dari rumus saya sudah jelaskan. Ini dikalikan dengan A dikalikan 15%, B dikalikan 30%, C dikalikan 20%, kemudian D dikalikan 30%. Setelah itu saya gunakan for n. For n ini merupakan looping atau pernyataan berulang. Ya, ini for, kemudian n-nya itu ada pada terakhir yang ini. Ya, ini untuk pernyataan berulang. Di sini saya gunakan i sama dengan x sampai dengan x. Nilai x ini akan sama dengan x, kemudian dips i adalah
nilai dari i-nya. Kemudian saya gunakan pernyataan bersyarat if, else if. Saya menggunakan pernyataan bersyarat if, else if, else and. Jadi fungsi dari ini pernyataan bersyarat if, else if, else and-nya ini memungkinkan kita untuk membuat banyak perintah. Bedanya dengan if and yang di atas, if and ini hanya untuk satu perintah atau membuat satu perintah, sedangkan untuk if, else if, else and ini memungkinkan kita untuk membuat banyak perintah. Jadi perintah yang pertama ini itu if jika x atau nilai akhir mahasiswa ini lebih besar daripada 86, maka untuk print f-nya itu jadi karena nilai x atau nilai x yang ini adalah persen G, maka nilai dalam bentuk hurufnya A dan predikatnya sangat baik. Jika untuk nilai x-nya terpenuhi perintah pertama di mana x lebih besar dari 86. Jika tidak terpenuhi x lebih besar dari 86, maka dia akan dilanjutkan dengan perintah kedua. Perintah kedua ini adalah x lebih besar sama dengan 81. Di sini nilainya adalah amin dan sangat baik. Kemudian dilanjutkan dengan else if yang berikut. Perintah yang ketiga ini, jika perintah 1 dan perintah 2 tidak terlaksana atau tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan dengan perintah yang ketiga, itu x lebih besar sama dengan 76. Maka nilai atrofnya MB, AB dan predikatnya sangat baik. Begitu juga jika tidak terpenuhi akan dilanjutkan dengan perintah-perintah selanjutnya. Pada akhirnya perintahnya itu adalah else yang ini, jika x lebih kecil sama dengan 40, maka nilainya itu E dan predikatnya tidak bagus. Kemudian N. Ini untuk program singkatnya. Kita langsung running. Ya, kita bisa lihat pada command window. Program mencari nilai atau nilai dalam bentuk huruf dan predikat untuk nilai akhir mata kuliah. Di sini rata-rata nilai tugas atau A yang di atas inputannya dari A. Di sini saya misalkan dengan 60 nilai rata-ratanya. Untuk UTS saya kasih nilai 78. Kemudian rata-rata saya kasih 78 juga. Kemudian nilai UAS-nya itu adalah 89. Ya. Bisa kita lihat, jadi karena nilai X adalah 78,6, maka nilai dalam bentuk huruf adalah AB dan predikatnya sangat baik. Bisa kita lihat pada programnya di sini. Awalnya itu kita akan memeriksa apakah nilai UTS dan UAS-nya itu tidak lebih kecil daripada 0. Jadi di sini B atau UTS-nya 78. Jadi B 78 lebih kecil daripada 0. Kita tahu bahwa perintah ini tidak terpenuhi karena nilai 78 sendiri lebih besar daripada 0. Karena perintahnya kalau B lebih kecil daripada 0, maka return ini akan berfungsi. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia akan lanjutkan ke rumus. Jadi kita tahu bahwa nilai 78 ini ternyata lebih besar daripada 0. Jadi di sini dia terpenuhi atau dia melewati perintah ini. Kemudian untuk memeriksa nilai UAS, di sini juga sama karena nilai UAS-nya 89. Tentu 89 sendiri lebih besar daripada 0 dan bukan lebih kecil daripada 0, maka dia melewati pernyataan bersyarat if and untuk UTS dan UAS. Ketika ini tidak terpenuhi, maka dia langsung melanjutkan kepada rumus yang ini. X ya. Kemudian A ini 60 kali 15 per 100. B adalah 78 kali 30 per 100. Untuk soft skill kali 25 per 100. Nilai UAS adalah 30 adalah 89 kali 30 per 100. Kemudian for X sampai dengan X yaitu 78,6. Kemudian karena kita lihat, kemudian langsung pada pernyataan bersyarat. Nilai 76,6 ketika akan melewati perintah yang pertama, nilai X adalah 78,6, maka kita tahu bahwa perintah pertama ini tidak akan terpenuhi karena 78 sendiri itu lebih kecil dari 76 dan bukan lebih besar dari 86.
Jadi dia akan melewati perintah pertama dan langsung menuju perintah kedua. Dan perintah kedua sendiri juga gagal karena 78 sendiri itu tidak lebih besar dari 81, dia melainkan lebih kecil daripada 81, jadi tidak terpenuhi. Kemudian dia akan melanjutnya ke perintah yang ketiga, yaitu lebih besar dari 76. Apa kita tahu bahwa 78 ini, nilai 78,6 ini lebih besar daripada 76, maka perintah yang ketiga ini berhasil dan langsung mendapatkan nilai dalam bentuk AB, predikatnya AB, dan nilai hurufnya AB dan predikatnya sangat baik. Kemudian saya coba untuk misalnya nilai tugas 68, nilai UTS adalah 0, rata-rata soft skill adalah 78, nilai UAS 97 misalnya. Kemudian kita enter, ya. Di sini akan kita dapatkan karena nilai UTS 0, maka nilai E dan predikatnya tidak bagus. Ya. Sudah saya jelaskan tadi, jika salah satu antara nilai UTS atau nilai UAS bernilai 0, maka dia akan menggunakan aturan ini atau pernyataan bersyarat yang ada retronnya ini. Sekarang kita lihat bahwa UTS adalah 0 atau B. Kita tahu bahwa B ini terpenuhi lebih kecil sama dengan 0, maka karena nilai UTS-nya 0, maka nilai E dan predikatnya tidak bagus. Jadi retronnya ini langsung berhenti. Jadi dia tidak langsung melanjutkan kepada rumus yang ini. Seperti ini. Dan tidak akan mendapatkan ini. Tidak akan langsung kepada statement if, else, lsn. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa retron ini berfungsi jika ini terpenuhi, maka retron ini akan berfungsi untuk menghentikan atau memberhentikan fungsi atau menghentikan program yang kita buat begitu. Jadi ketika nilai UTS-nya kita dapat bahwa lebih kecil atau lebih kecil daripada 0, maka langsung terjawab sudah bahwa karena nilai UTS adalah 0, maka nilai E dan predikatnya tidak bagus. Ya, begitu juga dengan nilai UAS. Ya, cukup sekian yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.